في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW tidak begitu saja hadir dan lahir menjadi nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya dan ruh Muhammad diciptakan oleh Allah sebelum Dia menciptakan alam semesta, dunia, akhirat dan seisinya. Ulama tafsir Indonesia Muhammad Hurai Shihab dalam wawasan Al-Quran Tafsir Ma'uddu'in atas pembagian persoalan umat memaparkan bahwa telah ditegaskan di dalam Al-Quran para nabi telah pernah diangkat janjinya untuk percaya dan membela Nabi Muhammad SAW. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepada kamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan kamu, niscaya kamu sungguh-sungguh akan beriman kepadanya dan menolongnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 81. Dalam kaitan ini Nabi SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku berada pada genggamannya, seandainya Nabi Musa alaihissalam hidup, dia tidak dapat mengelak dan mengikutiku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tidak jelas kapan dan bagaimana perjanjian yang disinggung ayat tersebut. Setidaknya, ia mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah merencanakan sesuatu untuk Nabi SAW jauh sebelum kelahiran beliau. Karena itu pula, sementara pakar menyatakan bahwa kematian ayah beliau sebelum kelahiran, kepergian ke desa menjauhi ibunya, serta ketidakmampuannya membaca dan menulis merupakan strategi yang dipersiapkan Allah kepada beliau untuk dijadikan utusannya kepada seluruh umat manusia kelak. Bahkan, ulama lain meyakini bahwa pemilihan hal-hal tertentu berkaitan dengan beliau bukanlah kebetulan. Misalnya, bulan lahir, hijrah, wafatnya pada bulan Rabiul Awal atau musim bunga. Nama beliau Muhammad yang artinya terpuji, ayahnya Abdullah yang artinya hamba Allah, ibunya Aminah yang artinya memberikan rasa aman, kakeknya yang bergelar Abdul Muttalib bernama Saibah atau orang tua yang bijaksana. Sedangkan yang membantu ibunya melahirkan bernama Asyifa, orang yang sempurna dan sehat, serta yang menyusuinya adalah Halimah As-Sa'diyah yang lapang dada dan mujur. Semuanya mengisyaratkan keistimewaan terkait dengan Nabi SAW. Makna nama-nama tersebut memiliki kaitan yang erat dengan kepribadian Nabi SAW. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 157 yang menginformasikan bahwa Nabi SAW pada hakikatnya dikenal oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hal ini antara lain disebabkan mereka mendapatkan namanya tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil, yaitu orang-orang yang mengingat Rasul, Nabi yang ummi yang namanya mereka tertulis
di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka untuk mengerjakan yang mungkar, dan halal bagi mereka segala yang baik, dan haram bagi mereka segala sesuatu yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 157. Menurut pakar agama Islam, yang ditegaskan oleh Al-Quran itu dapat terbaca antara lain dalam Perjanjian Lama, Kitab Ulangan 33 ayat 2, bahwa Tuhan telah datang dari Tursina dan terbit untuk mereka dari Sair, kelihatanlah ia dengan gemerlap cahayanya dari Gunung Paran. Pemahaman mereka berdasarkan analisis berikut. Gunung Paran menurut Kitab Perjanjian Lama, Kejadian ayat 21, adalah tempat putra Nabi Ibrahim, yakni Nabi Ismail bersama ibunya Hajar memperoleh air Zam-Zam. Ini berarti bahwa tempat tersebut adalah Mekah. Dan dengan demikian yang tercantum dalam kitab ulangan di atas mengisyaratkan 3 tempat terpancar cahaya wahyu ilahi, yaitu Tursina, tempat Nabi Musa, Sair, tempat Nabi Isa alaihissalam, dan Mekah, tempat Nabi SAW. Sejarah membuktikan bahwa beliau satu-satunya Nabi dari Mekah. Karena itu pula, wajar jika Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 146 menyatakan bahwa mereka itu mengenalnya atau Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Bahkan salah satu seorang penganut agama Yahudi yang kemudian masuk Islam, yaitu Abdullah bin Salam, pernah berkata, "Kami telah mengenal dan lebih yakin tentang kenabian Nabi Muhammad SAW daripada mengenal dan meyakini kami tentang anak-anak kami. Siapa tahu pasangan kami menyeleweng." Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW adalah nabi penutup. Bahkan hal itu dikabarkan sebelum Rasulullah SAW lahir. Kitab-kitab agama terdahulu pun juga menyebutkan bahwa seperti kitab Injil, Zabur, dan Taurat juga mengabarkan bahwa akan datangnya nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebagai nabi penutup, Nabi Muhammad SAW tentu memiliki keistimewaan. Salah satunya ialah memiliki sifat universal, di mana Rasulullah SAW diperintahkan untuk seluruh umat manusia. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu, ketika nabi-nabi terdahulu hanya untuk menyampaikan risalahnya kepada satu, yaitu kaumnya saja. Risalah Nabi Muhammad SAW pun menghapus risalah nabi-nabi terdahulu, dan kitab yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yakni Al-Quran, telah menghapus kitab-kitab yang terdahulu pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima dari seseorang selain agama Islam. Kelak ketika mendekati akhir zaman, tidak akan ada agama lain selain agama Islam. Mengapa semua agama akan lenyap, dan kenapa
hanya tinggal satu agama, yakni agama Islam? Jawabannya adalah karena agama Islam adalah agama yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya agama Islam akan ada sampai akhir zaman. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.